Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih lemas, selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Gimana weekendnya? Tidur terus. Tidur terus, biasa aja. Seru. Lumayan enough ya, enough. Oke. Sebelum kita lanjut kepada kegiatan berikutnya, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama untuk kelancaran dan keberkahan pada kegiatan kali ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua berenam ini yang sudah hadir memenuhi undangan yang Ibu berikan. Ya, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya udah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Pernah? Belum pernah. Oke. Jadi kegiatan konseling kelompok ini merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk kelompok. Gimana kita akan menyelesaikan masalah bersama-sama dari pendapat teman-temannya, dari pendapat pemimpin kelompoknya juga begitu. Nah, yang perlu kita ingat dalam konseling kelompok ini, biar semuanya berjalan lancar, kita harus ada keterbukaan, ya, keterbukaan dalam menyampaikan sesuatu. Selain itu, kalian juga harus menjaga kerahasiaan antara satu sama lain. Apa yang ada saat ini, apa yang diobrolkan, apa yang terjadi saat ini, cukup terjadi saat ini saja dan cukup diobrolkan saat hari ini saja. Jadi tidak perlu sampai ke luar. Paham ya? Paham. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mengisi inform consent yang sudah Ibu berikan ya pada hari kemarin. Nah, kali ini Ibu akan membahas sedikit tentang aturan-aturan dalam konseling kelompok yang akan kita laksanakan. Oke? Boleh dilihat, ini terlihat tidak? Terlihat oleh Hawa. Ya, di sini ada beberapa peraturan. Yang pertama, yaitu tidak bermain handphone saat kegiatan berlangsung. Lalu menjaga kerahasiaan. Ya, ini harus dijaga rahasianya antar satu dengan yang lainnya. Lalu tidak memotong pembicaraan saat ada anggota kelompok yang sedang menyampaikan pendapat. Nanti boleh acungkan tangan ketika mau berpendapat ya. Lalu selanjutnya adalah berbicara menggunakan tutur kata yang sopan dan santun, tidak menyinggung sara, dan juga mengikuti proses konseling dari awal sampai dengan akhir. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Mungkin tidak. Cukup ya? Atau ada yang mau menambahkan peraturannya? Boleh, silakan. Kalau tutur kata antara teman-teman. Oh, tutur kata antara teman dengan teman harus tetap sopan dan santun juga ya. Jadi tetap menjaga sopan santun saat kegiatan kelompok ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup. Oke, kalau cukup, sebelum kita lanjutkan mungkin di sini ada yang kenal ya, ada yang satu kelas, tapi ada juga yang beda kelas. Boleh kita kenalan dulu ya. Mungkin dimulai dari Ibu. Nanti perkenalannya sambil menyebutkan hobinya kalau kita. Ya, perkenalkan, nama saya Restiana Nurfarida. Saya sekarang menjadi pemimpin kelompok atau guru BK Desa Matakom Bandung. Hobi saya adalah makan. Ya, silakan dilanjutkan oleh Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki dari 12 kelas 3. Hobi saya main badminton. Hobi saya badminton. Oke, sekarang Nama saya Ges Katalahu. Saya hobinya editing. editing. Nama saya Jamila, hobinya menggambar sama pen. Menggambar dan menyanyi. Oke, silakan. Nama saya Sofa Fauzia. Hobi saya menulis puisi. Menulis puisi. Nama saya Mariza Burirafia. Hobi saya editing sama dance. Editing dan dance. Oke, terakhir. Nama saya Hawa Amani dari kelas 12 IPS 2. Hobi saya sejauh ini menggambar sama membaca. Menggambar dan membaca. Ya, diingat ya nama teman-temannya jangan sampai tertukar. Nanti salah manggil lagi ya. Kalau yang sekelas nggak apa-apa, ini yang beda kelas nanti salah memanggil kan repot ya. Oke. Nah, sebelum berlanjut Ibu ingin melatih fokus dulu ya. Nanti kalau Ibu bilang kalau Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang 3 kali, kalau malam 2 kali. Ya, bisa ya? Kita coba bareng-bareng. Pagi, malam, pagi. Ayo. Yuk, fokus lagi. Pagi, siang. Fokus lagi, pagi,
malam, 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 siang, malam, pagi, 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 malam, pagi, pagi, siang. Oke, udah semuanya tepuk tangan dulu. Oke, untuk kegiatan konseling kelompok ini kita akan melakukannya dalam 2 kali ya, 2 kali 45 menit atau 2 kali pelajaran BK pada hari ini dan juga di minggu depan berarti ya. Setuju semuanya? Sepakat ya. Oke. Nah, nanti dalam konseling kelompok ini masing-masing akan menyampaikan permasalahannya. Nanti kita akan membahas masalah siapa yang akan kita angkat, lalu kita akan temukan solusinya bersama-sama. Oke, sudah siap? Siap ya. Oke. Nanti ketika berbicara tolong dinyalakan mic-nya ya. Tadi dari sebelah kiri, sekarang dari sebelah kanan ya. Silakan untuk menyampaikan dulu masalah apa sih yang sedang kalian alami saat ini. Oke? Silakan. Langsung ke masalahnya. Ya. Nama saya Hawa. Masalah yang saya alami di kelas 12 ini, saya tuh kayaknya kurang merasa termotivasi atau semangat untuk pergi ke sekolah. Jadi saya tuh sekarang rada sering bolos-bolosan. Padahal kan saya udah kelas 12 ya. Saya juga tahu itu salah dan harusnya saya rajin ke situ, rajin untuk datang ke sekolah. Tapi di sini saya kurang termotivasi mungkin karena udah 2 tahun lamanya saya di rumah dan mengerjakan kegiatan di rumah sejauh ini. Terus saya suka sama lingkungan di rumah karena suasananya tenang dan sepi. Terus saya bisa lebih konsentrasi, beda sama di sekolah. Dan juga saya tuh udah gak termotivasi buat melanjutkan kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi saya tuh sering bolos di rumah untuk ngabisin waktu untuk diri saya sendiri. Oke, terima kasih Hawa atas penyampaiannya. Boleh kita lanjutkan sekarang ke Maritza ya. Silakan. Saya Mariza. Permasalahan yang aku hadapin selama kelas 12 ini dari gurunya sih. Kadang ke aku tuh berperilaku yang tidak enak. Kadang dibanding-bandingin sama murid lain. Nilai juga suka diturunin. Jadi ada permasalahan sama gurunya. Padahal aku nggak tahu aku salahnya di mana. Oke, terima kasih Maritza. Silakan dilanjutkan ke sebelahnya. Nama saya Safa dan permasalahan di kelas 12 sekarang ini kalau misalkan untuk Maritza kan guru ya. Nah kalau Safa tuh lebih ke teman sih. Jadi teman tuh mungkin fasenya entah ini lagi fasenya atau salah Safa sendiri di kepribadian, tapi Safa tuh merasa kalau misalkan teman-teman memang pada berubah. Terus mereka juga kalau menilainya tuh yang melenceng gitu. Jadi merasa ke diri Safanya tuh rada sakit hati gitu Bu. Nah jadi kalaupun Safa mau curhat rasanya agak berat gitu karena takut sama respon mereka. Terus Safa tuh anaknya kan gak bisa buat nyamperin teman-teman langsung gitu ya. Nah terkadang dari situ Safa tuh ngerasa bahwa teman-teman tuh nggak suka sama Safa sehingga mereka juga ngejauhin Safa gitu dan jarang ngajak bareng-bareng gitu Bu. Ya pokoknya intinya Safa ngerasa dijauhin gitu Bu. Oke, terima kasih Safa. Silahkan dilanjutkan oleh Azmi. Nama saya Azmi dari kelas 12 IPS 3. Permasalahan akhir-akhir ini yang saya sering saya dapat itu pertama insecure, yang kedua ada overthinking sama sering banget dihantuin sama perasaan gak cukup, perasaan yang kayak takut untuk dunia itu gak berpihak sepenuhnya sama Azmi sendiri gitu. Dan juga ya Azmi merasa kurangnya support dari teman-teman, baik dari teman-teman lingkungan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Mungkin itu balik lagi ke poin yang kedua. Mungkin Azmi kebanyakan overthinking atau gimana, Azmi nggak tahu. Oke, terima kasih Azmi. Boleh dilanjutkan oleh Geska. Halo, nama saya Geska. Masalah saya itu kalau lebih ngebagi waktu gitu ya.
terkadang saya juga sebenarnya saya menghabiskan waktu itu untuk mengerjakan tugas, tapi di sisi lain manusia juga itu butuh yang namanya hiburan gitu. Tapi di kelas 12 ini saya lebih banyak mengerjakan tugas sehingga saya nggak dapat hiburannya gitu. Jadi nggak punya waktu refreshing juga gitu. Itu aja sih masalah saya. Oke, terima kasih Geska. Dan terakhir, Rifki, silahkan Rifki. Geska mungkin boleh geser ke sebelah kiri dikit biar Rifki kelihatan. Saya Rifki, permasalahan yang sering saya dapetin semenjak pas dagang ya. Awal-awal dagang kayaknya masih mulai pada ngutang gitu. Padahal saya tuh baru pertama dagang, mungkin karena lihatnya temen, ya oke lah masih utang-utang ya sekali dua kali. Kalau ditagih juga masih boleh, tapi lama-kelamaan ngutang-ngutang itu jadi kayak kebiasaan. Jadi kalau ditagih juga malah jadi emosi si yang ngutangnya. Ya saya jadi malik emosi ya karena itu. Karena saya dagang juga bukan karena saya pengen ya, karena saya butuh gitu. Nah semenjak dari itu saya sering ada konflik sama teman-teman, makanya saya jadi sering bolos sekolah. Mungkin itu. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak kepada kalian semua sudah memaparkan permasalahannya ya. Tadi dari Hawa yang masalahnya bolos sekolah sama dengan Rifki, terus Geges yang kurang hiburan katanya ya. Terus Azmi yang insecure sama overthinking, terus Safa tadi anggapan teman-teman ya. Dan Maritza tadi itu karena guru ya. Jadi motivasinya kurang ya karena gurunya juga. Oke. Dari ke-6 permasalahan ini kira-kira voting nih, masalah siapa yang ingin kita bahas pada hari ini? Siapa? Masalah Rifki. Mas Rifki. Gimana Rifki, boleh? Setuju? Oke, udah bersedia ya? Oke, tadi Rifki sudah menjelaskan membolos karena jadi sering konflik sama teman-temannya. Karena teman-temannya sering ngutang katanya saat Rifki jualan ya. Oke, Rifki sejauh ini berarti kan sudah 1 semester berjalan ya. Usaha apa yang sudah Rifki lakukan untuk mengatasi permasalahan membolos itu? Misalnya untuk gak mikirin ego sendiri sih. Gak mikirin ego sendiri. Iya. Jadi lebih ke ya udah gitu. Lebih ke cuek sekarang. Lebih ke cuek. Iya. Ya. Mungkin ada yang mau berpendapat dari teman-temannya. Mungkin Azmi sesama profesi juga. Mungkin kalau dari Azmi sendiri penegasan ya, kayak mungkin komunikasi juga sangat penting ya, apalagi sesama teman harusnya bisa lebih paham gimana kondisi teman itu sendiri gimana, dan juga ya sebagai teman harusnya paham apabila kayak Rifki sendiri kan melakukan jualan gitu bukan karena dia iseng-iseng jualan, tapi karena dia istilahnya yang membutuhkan itu gitu, membutuhkan hasil dari itu. Yang Azmi sendiri rasain karena Azmi dan Rifki pun sesama reseller ya. Jadi harus ada apa yang kasarnya uang gitu yang emang hasil jualan itu harus disetorin gitu buat nanti berulang-ulang lagi jualan lagi. Sedangkan kalau misalkan teman sendiri yang dibilangnya utang gitu, itu bakal susah ke pemasukan sama buat setorannya itu ke orang emang produsennya gitu. Ya jadi harusnya komunikasi bisa dijalin apalagi sama teman yang notabene-nya teman gitu. Dan juga harusnya teman itu bisa lihat kondisi kalau teman itu harusnya dibantu gitu, bukan malah diisengin dipakai hutang-hutang gitu. Mana lagi kalau misalkan dia ngutang tapi gak dibayar-bayar. Bisa aja awal-awalnya konflik sampai berujung nanti takutnya berujung kekerasan gitu. Harusnya dari teman bisa komunikasi. Oke.
Begitu Rifki pendapat dari Azmi. Terima kasih banyak Azmi. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin tanya lagi ke Rifki. Apa sih tujuannya Rifki mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Tujuan saya mengikuti konseling ini tuh buat nyari solusi bareng-bareng sama teman-teman ya, karena kalau diselesain sendiri agak berat. Mungkin sharing jadinya ya. Jadi satu sharing sama ke lain. teman-teman supaya dibantu nyari solusi gimana ini caranya buat nyelesain masalah ini agar beres gitu. Oke, terima kasih banyak Rifki. Tadi sudah disebutkan juga ya usaha yang sudah Rifki lakukan tadi meredam ego, terus kata Azmi ditambahin komunikasinya harus dijaga juga. Ya, nah sekarang Ibu tanyakan ke Rifki dalam 1 semester ini. Dan 1 semester kan berarti kan hampir 6 bulan ya, karena sebentar lagi kita udah mau PAS ya. Dalam satu semester ini berapa kali Rifki terhitung membolos? Gak kehitung sih. Gak kehitung. Iya. Saking malasnya ketemu sama teman-teman yang punya konflik sama aku. Saking malasnya ketemu sama teman-teman jadi banyak gitu. Kalau apakah pernah nggak dalam 1 bulan full sekolah? Enggak. Berarti ada. Ada bolongnya juga. Oke ya. Oke. Kalau misalkan diurutkan nih diurutkan dari 1 sampai dengan 10, di mana 10 itu adalah yang paling parah banget atau enggak paling sering Rifki membolos, ada di skala berapa? Ada di angka berapa? 8. 8. Iya. 8. Karena ya tadi saya malas ketemu sama teman-teman, lihat mukanya aja udah ya gak mau ketemu gitu. gak mau, udah malas ketemu teman-temannya. Oke. Gimana yang mau berpendapat dari Safa mungkin? Jadi kalau misalkan dari pendapat Safa sih ya, menurut Safa itu ya kalau untuk meredam ego itu udah bagus. Nah kalau sekarang manusia di dalam sekolah ini nggak cuman itu aja gitu, nggak cuman yang ada di kelas doang gitu kan Bu. Dan semuanya ini nggak cuman kelas 12, artinya kita bisa punya teman baru gitu Bu. Kita bisa punya komunikasi baru sama orang baru. Nah mungkin bisa disebut juga sebagai pegangan kita ketika kita punya konflik sama teman lain gitu. Nah semisalnya kita punya kelompok belajar kayak gini atau kelompok konseling seperti ini, kita bisa istilahnya nge-backup gitu Bu. Semisal Rifki susah untuk sekolah, dia bisa gitu cerita sama kita, terus kitanya juga bisa kasih support ke Rifki. Nah karena menurut Safa itu ketika kita udah istilahnya ngedown, terus udah nggak ada semangat lagi, ya kita harus butuh sesuatu yang bisa ngedorong kita, yang bisa nyemangatin kita, entah itu dalam bentuk apapun. Tapi sebenarnya dengan cara punya teman baru atau relasi baru tuh bisa ngebantu buat aku mah gitu ya Bu. Karena dari Safa sendiri ketika Safa punya konfliknya sama teman sekelas, ya udah kita cari teman di luar kelas gitu. Yang semua manusia tuh nggak punya sifat yang jeleknya tuh semuanya satu itu aja gitu. Pasti ada dimanapun itu pasti ada orang yang dapat membantu kita gitu Ibu. Ya itu balik lagi ke Rifki juga sih Bu. Kalaupun memang nggak mau punya teman baru ya udah nggak apa-apa. Tapi setidaknya Rifki punya teman cerita, misal ke ibu boleh gitu ya, atau enggak ke orang tua gitu. Peran orang tua pun sebenarnya besar buat Safa gitu ya. Karena yang paling dekat gitu dari lahir sampai sekarang pun orang tua gitu. Yang paling dekat ketika kita di rumah pun pasti orang tua gitu. Sebelum kita ke sekolah kan pasti di rumah ya Bu. Jadi orang tua pun harus tahu tentang masalah kita gitu. Oke, terima kasih banyak Safa ya. Jadi tetap cari atau menjalin komunikasi dengan yang lainnya ya. Karena orang jahat itu mungkin hanya sepersekiannya daripada orang baik ya. Karena pada dasarnya manusia itu lahir sebagai orang yang baik. Namun lingkungan membentuknya menjadi sesuatu gitu. Oke, mungkin boleh ada pendapat lain dari Maritza? Boleh. Kalau pendapat aku mah iya sih sama kayak Safa tadi. Jadi lebih memperbanyak teman dari luar, atau mungkin kamu bisa lebih tegas lagi buat nagihin mereka utang-utang yang belum kamu dapetin, utang-utang yang belum dibayar sama mereka gitu. Terus apa ya?
jangan karena kamu punya konflik sama mereka, jadi jangan ngerugiin diri kamu sendiri juga jadi ngebolos. Jadi kan kamu bisa ketinggalan pelajaran, apalagi kamu udah kelas 12 sekarang. Jadi kalau pendapat dari aku mah coba lebih ini lagi ke mereka, lebih tegas, terus coba selesai masalahnya pelan-pelan. Kalau mereka nggak mau nerima kamu, kayak Safa tadi lagi, kamu cari teman di luar kayak gitu. Udah. Sekarang dari Hawa mungkin boleh mau pendapat. Boleh. Sejauh ini yang aku mau kasih saran tuh nggak jauh dari Azmi, Safa sama Mariza untuk membangun komunikasi lebih baik lagi sama teman-teman sekitarnya, lingkungan sekitarnya, karena emang merugikan buat Rifkinya sendiri, ketinggalan pelajaran segala macam. Tapi kata aku kalau memang Rifki butuh waktu untuk sendiri, menyelesaikan dulu permasalahannya di diri sendiri, nggak apa-apa. Cuman jangan terpatok sama diri sendiri sampai ngurung diri di rumah dan gak mau pergi ke sekolah. Di sekolah kan ada teman. Mungkin dari teman-teman di sekitar ini gak semuanya ke kamu melakukan hal-hal yang buruk kan. Pasti ada hal-hal yang baik juga. Jadi mungkin bisa aja kamu gak apa-apa kuantitas temennya sedikit, tapi kualitas temennya besar tuh berimpact banget buat kamu. Meskipun temannya satu atau dua, mereka pasti ngebantu kamu, insya Allah. Oke, jadi mungkin lebih ke kontrol diri juga ya, kontrol diri juga, memilih temannya, berkomunikasi ya. Tadi lebih baik temannya sedikit tapi berkualitas. Betul nggak, setuju nggak? Setuju ya guys ya, setuju banget. Nah sekarang Rifki, jika seandainya nih ibu punya pensil ajaib ya, pensil ajaib itu bisa merubah semua kejadian yang Rifki alami, termasuk membolos itu, termasuk permasalahan yang menyebabkan Rifki membolos itu. Kira-kira apa sih yang ingin Rifki tuliskan? Yang mau ditulisin sih lebih ke punya teman-teman yang baik lah, yang bisa ngertiin aku gitu. Ya mungkin yang bisa lebih dekat sama aku, tahu keadaan aku gimana, terus bisa lebih sering lebih sharing sama aku, terus aku bisa sharing juga ke mereka itu ya. Thanks. Oke. Nah menurut Geges, ada pendapat Geges? Baik. Kalau aku sih bukan lebih ke teman ya, tapi lebih ke jualannya gitu. Karena kalau lebih ke teman-teman kayak ngejalin komunikasi kan sudah dijelaskan oleh Safa semuanya gitu. Kalau saya lebih ke jualan, menurut aku kan dunia itu luas ya. Sebenarnya kalau semisalnya kan Rifki kan tadi jualan itu emang karena kebutuhan gitu. Sebenarnya ada banyak tempat kok yang emang buat menyediakan Rifki buat berjualan gitu. Mungkin kalau di sekitaran tempat Rifki jualan itu banyak yang ngehutang ya. Tapi kan pasti ada tempat lagi yang dimana Rifki juga tuh nggak, teman-teman orang-orang yang beli dagangan Rifki tuh mungkin nggak ada yang hutang gitu kan. Jadi sebenarnya cari banyak tempat gitu, banyak target market yang emang sekiranya itu nggak banyak hutang gitu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya jualan itu bisa di mana aja gitu, asal kita tahu marketnya dan bisa belajar gitu. Oke. Terima kasih Geska. Jadi lebih ke teman-teman, komunikasi, kontrol dirinya, egonya, emosinya. Kalau sekarang kata Geges, cari tempat jualan yang lebih memungkinkan ya, yang tidak akan banyak orang ngutangnya, katanya kayak gitu ya. Karena itu pasti karena teman sendiri mah susah ya untuk untuk menagihnya gitu. Nah sekarang menurut Rifki, apa usaha akan yang Rifki lakukan untuk mengatasi perilaku membolos ini? Pertama mikirin ini sih, masa depan. Mikir masa depan. Ya, karena kalau dipikir-pikir lagi, kalau membolos itu emang ngerugiin diri sendiri. Dari ketinggalan pelajaran, apa yang terjadi di lingkungan sekolah, kayak di kelas. Terus
apa ya? Cukup. Cukup ya, betul ya. Mikirin masa depan ya. Nah, ini berkaitan juga sama poster yang akan ibu lihatkan ke kalian ya. Ada beberapa poster sebenarnya. Bentar ya. Ada beberapa poster, tapi ibu akan memperlihatkan kepada kalian. Nanti mungkin boleh saling menanggapi apa yang kalian ambil sih dari poster ini. Mana ya? Sorry. Nah, tadi berkaitan kan sama Rifki, obrolkan tentang masa depan. Apa kelihatan nggak? Sorry. Kegedean. Nah, masa lalu tidak dapat diubah, masa depan dicipta hari ini. Menurut kalian, apakah ini sesuai dengan visi kalian saat ini? Sesuai. Gimana, Safa? Ini agak apa ya, kayak 50-50 lah Bu ya, maksudnya masa depan dicipta hari ini. Kita dari Safa sendiri, Safa tuh sering yang namanya ketika hari ini nih kita punya visi gitu, kayak sebuah poin buat hari esoknya gitu kan. Tapi terkadang jadi kebiasaan buruknya tuh hari ini kita niat, besoknya nggak jadi gitu Bu. Nah itu yang dikhawatirkannya tuh ketika kita sudah mencoba untuk menciptakan masa depan di hari ini, apakah nanti bakalan jadi terrealisasikan atau tidak gitu. Karena dari hal kecil aja ketika kita punya niat di hari ini tapi esoknya tidak dikerjakan, kan jatuhnya jadi kayak rada nggak percaya sama diri sendiri gitu. Nanti bisa diciptakan apa tidak, seperti itu sih Bu. Cuman Safa tuh dapat apa ya istilahnya, dapat masukan seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri, bahwasannya ketika kita punya suatu tujuan, kita punya suatu impian, kita bisa menempelkan hal itu di lingkungan kita sendiri. Misal di kamar deh, kita punya tujuan ke universitas mana, kita tuliskan itu lalu kita tempelkan. Ketika kita tidur dan ketika kita bangun, nanti kita lihat, oh itu tujuan, dan kita bakalan inget lagi gitu Bu sama tujuan itu. Nah, kalau misalkan kita istilahnya di otak kita tuh punya hal atau sesuatu yang bisa ngingetin terus sama tujuan itu, ya insya Allah bakalan kecipta gitu. Jadi caranya sekarang yang saya pikirin tuh atau yang saya cari adalah jangkarnya gitu Bu. Apa sih yang bisa bikin Safa terus ingat sama tujuan yang Safa pengen gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Safa. Sekarang balik lagi ke Rifki. Silahkan diberikan ke Rifki. Bagaimana Rifki, menurut Rifki apakah ini sesuai dengan keinginan Rifkinya? Sesuai dengan visi yang Rifki ciptakan tadi. Saya harus ingat sama masa depan biar saya nggak ngebolos lagi katanya. Ya, sesuai karena ya kalau ngebolos gak akan ada hasilnya gitu. Jadi lebih kemikirin masa depan, gimana nih cara kita ngadepin masalah yang ada saat ini dan masalah yang ada besok gitu. Dia lebih ke ambil poin sekarang buat pelajaran besok kayak gitu. Betul, kan emang ada peribahasanya kita belajar dari hari sebelumnya ya. Bukan peribahasa, mungkin lebih ke quotes ya. Oke, gimana kalau kata Azmi? Menurut Azmi bagaimana? Ya kalau kata Azmi sih berkaitan sama bolosnya tadi, emang kita hidup kan karena waktunya pun berjalan, jadi mau gak mau kita harus hadepin. Karena kalau kita terus mundur atau istilahnya kita kabur dari masa itu tuh kayak apa ya, kayak ngikutin terus gitu. Kecuali kalau emang kita bisa lawan terus survive di si masa itu akan berlalu, bukan, dan pada akhirnya jadi pelajaran gitu. Untuk kehidupan selanjutnya kita bakal lebih kuat. Betul. Terima kasih banyak Azmi. Nah, tadi Riki sempat menyinggung usaha yang akan Riki lakukan adalah dengan mengingat masa depan.
Ya, ada yang mau berpendapat mungkin apa sih usaha yang harus Rifki lakukan supaya Rifki itu terlepas dari perilaku membolosnya ini? Boleh siapa? Ayo jadi diri. Oke, siap. Maritza boleh? Atau Hawa silakan. Buat tadi kata guys Kak, aku ngambil untuk Rifki mungkin terlepas dari membolosnya, sekaligus mungkin Rifki bisa memanage waktunya buat dual apa ya istilahnya kayak multitasking gitu. Rifki bisa coba mungkin dengan jualan online, dan Rifki pun masih bisa untuk kontak sama kita. Terus kita ngobrol, mungkin kita istirahat bisa bareng, terus sharing-sharing lagi. Mungkin kalau misalnya Rifki merasa nyaman dengan kehadiran kita, dengan istirahat bareng-bareng, bisa ngasih Rifki semangat buat nyusun atau memanage waktunya buat masa depan. Oke, terima kasih banyak Hawa. Boleh silakan dilanjutkan. Apa usaha yang mungkin masukan untuk Rifki, usaha yang bisa Rifki lakukan? Dari ini dagang Agak suaranya boleh besar lagi. boleh dilanjutin, dan ya kayak Hawa tadi bisa di online, bisa ke kelas-kelas lain, bisa sama kita. Sama kalau misalkan tentang bolosnya, menurut aku dikurangin, jadi kamu bisa mulai masuk sekolah lagi, masuk lagi. Terus karena ada konflik kan sama teman kamu tadi, kamu mungkin bisa nyeritain ke kita, bisa tanya-tanya lagi ke kita. Terus masalah sekolah mungkin bisa dilanjutin. Terus udah mungkin segitu aja. Terima kasih. Boleh silakan. Sedikit menambahkan mungkin apa ya? Jadi kalau dari Safa sih, Rifki itu harus bisa memaksakan diri gitu. Dalam artian ketika kita memaksakan diri tuh biar kita bisa untuk berhenti membolos. Nah, misal malamnya kita berpikir, oh kita besok harus sekolah gitu. Nah, kan kalau kata Hawa ya nanti bisa manage-nya ya di online bisa tuh. Nah, terus untuk sekolah ya tetap jalan. Nah, terus kalau misalkan kata Safa mah mending Rifki tuh punya apa ya istilahnya, punya buku yang nantinya isinya tuh ketika kita berusaha apa sih hasilnya gitu. Semisalkan kamu mau self reward kan itu bisa ya. Jadi lewat hal-hal itu tuh sebenarnya bisa memacu diri kita gitu. Jadi intinya misal besok mau ngelakuin hal apa, nah nanti itu ya, benefit yang bakalan Rifki dapetin tuh apa gitu dari diri sendiri. Jadi ya intinya kita harus memaksakan diri, terus kita juga harus punya apa ya, punya hadiah untuk diri sendiri gitu. Oke, jadi self reward ya. Untuk self reward. Boleh silakan. Ya, lagi untuk urusan jualannya mungkin karena Rifki apa ya misalnya harus jadi multitasking pun itu nggak mudah, dan juga kayak untuk apa ya usaha Rifki ke sekolah pun kayaknya juga butuh effort lebih gitu untuk datang ke sekolah, harus menambah semangat, dan belum lagi di sekolah nanti ketemu teman-teman yang Rifki jadi alasan Rifki nggak mau sekolah. Mungkin untuk kita lihat dari lingkungan terdekat, Rifki mungkin bisa, karena Rifki notabene-nya masih membutuhkan hasil dari jualan, tapi Rifki harus jadi multitasking juga, karena mungkin dari Rifkinya sendiri berawal dari jarang sekolah kan banyak yang harus dikejar juga, kayak dari tugas-tugas mungkin ada yang terlewat, dan di situ ya Rifki harus dijadiin biasa multitasking. Jualannya itu sendiri bisa dititipin di kantin mungkin, jadi Rifki nggak harus capek-capek nanti sekolah harus
multitasking dalam belajar, dan juga nggak harus ketemu temen-temen yang notabene bikin Rifki malas sekolah gitu. Oke. Jualannya tetap jalan dan belajarnya Rifki pun bisa nyaman. Oke. Terima kasih banyak Azmi. Mungkin sekarang dari Geges, apa usaha yang bisa Rifki lakukan? Kalau usaha yang bisa Rifki lakukan kan, kalau saya lebih ke bolos ya. Kalau saya harus sikap memaksa gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak bisa sekolah gitu. Banyak di luar sana yang berkebutuhan kurang gitu ya. Dia itu emang maunya sekolah gitu. Jadi kalau kita udah sekolah itu harus bisa bersyukur gitu. Jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar di sekolah, karena sekolah juga kan adalah tempatnya ilmu juga gitu. Karena Ifki juga kan kalau jualan untuk jadi sukses juga kan, demi masa depan juga. Karena orang-orang sukses juga pada dasarnya gitu mengalami yang namanya keadaan pahit gitu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi menjadi orang sukses itu tidak mudah ya. Jalannya nggak lurus terus, pasti ada berkelok-keloknya Rifki ya. Nah, bagaimana Rifki? Apakah Rifki sudah mulai merasa lega atau sudah mulai merasa mendapatkan insight atau pencerahan ya dari kegiatan konseling kelompok ini, menerima masukan dari Hawa, Maritza, dari Safa, dari Azmi dan dari Geges? Bagaimana perasaannya Rifki? Perasaannya cukup lega karena udah dibantu ya. Cara nyelesainnya gimana, terus tadi ada beberapa masukan juga yang bikin pikiran jadi lebih ringan gitu. Sama apa ya, perasaan jadi lebih tenang gitu sekarang, gak terlalu mikirin gimana gitu. Karena tenang ya, masih ada tim pendukung lainnya ya, masih ada Liman ini siap mendukung Rifki ya. Kalau misalkan Rifki nanti membolos, boleh cerita ke Hawa mungkin atau ke Azmi sesama reseller juga ya. Nanti sedikit sharing gimana sih biar nggak diutangin gitu. Apa saya harus titipnya ke Azmi karena Azmi mah katanya galak kalau jualan katanya, atau gimana gitu ya. Atau mungkin lebih kalau butuh quotes penyemangat dari Geges, mungkin inget kalau nggak semua orang bisa bersekolah katanya Geges, jadi gitu ya. Jadi sedikit pencerahan gitu ya, ada pencerahan dari teman-temannya, saling berbagi, dan kalian juga harus saling menguatkan satu sama lain, jangan sampai ada yang tertinggal. Ibaratnya kita sudah masuk bareng-bareng, berarti keluar juga harus bareng-bareng. Oke? Tidak terasa ya waktunya sudah mepet ya, sudah hampir habis. Mungkin Ibu ingin mengambil kesimpulan dulu. Silahkan dari kalian masing-masing untuk memberikan kesimpulan. Dimulai dari Geges. Kesimpulan apa sih yang Geges dapat dari kegiatan hari ini? Gimana ya? Kalau kesimpulannya jadi kita tuh bisa saling belajar gitu, saling belajar untuk sebenarnya setiap masalah itu bisa dilewati bersama, karena kita ini juga makhluk sosial, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Adam juga butuh Hawa kan. Ada Hawanya di sini. Adamnya nggak ada lagi ya. Adam butuh Hawa. Apalagi kalau masalah tadi membolos gitu, karena bolos itu adalah perbuatan yang gak baik juga, karena karena kalau kita belajar di sekolah kita juga kan menemukan hal-hal baru gitu juga kan. Jualan juga pasti ada, nggak semuanya itu nggak mungkin ada baiknya ada buruknya gitu. Jadi apapun itu kita semua kan dalam waktu ini tuh belajar. Udah seperti itu. Terima kasih Gigi. Sekarang dari Rifki sendiri, apa yang Rifki dapatkan dari kesimpulannya? Ya, kesimpulannya pada hari ini tuh dunia itu emang gak sempit ya. Dunia itu luas, masih banyak yang bisa dipelajari dari keseharian yang kita lewati gitu. Terus kalau ada masalah ya bisa diambil hikmahnya gitu. Jangan kayak aku tadi bolos. Udah, makasih. Terima kasih banyak Rifki. Silakan. Kalau untuk kesimpulan hari ini dengan adanya konseling kelompok ini, satu sama lain saling membantu, simbiosis mutualisme gitu kan. Ya, jadi dengannya ada ini sebagai wadah, dan kedepannya pun semoga bisa berteman lebih lama, menjalin relasi yang
untuk jangka panjang, dan juga ya bisa saling menguatkan. Dan juga itu tadi kayak yang guys sampein, kita itu makhluk sosial, eh, dan sebagai manusia itu tidak luput dari masalah gitu. Karena mungkin ya pokoknya kita tidak luput dari masalah pasti ada. Kayak kita bahagia itu cuma sepersen dari kehidupan kita, sisanya ya pahit-pahit lagi. Dan juga gak selalu hidup kita itu pahit juga gitu, pasti ada bahagianya. Cuma ya baik lagi, kita sebagai makhluk sosial dan makhluk hidup, jadi gak selalu indah gitu semuanya. Terima kasih banyak Aziz. Silakan. Kalau dari Safa sendiri untuk kesimpulan hari ini, pada dasarnya ketika kita bolos, nanti yang hancur juga kan diri kita sendiri dan masa depan kita. Nah, terus dengan adanya kelompok konseling ini, kita tuh jadi punya mindset kalau sebuah masalah tuh punya cara yang banyak dan seluas itu. Dan gak semua orang punya pendapat yang sama, pasti pada beda-beda sih Ibu, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Safa. Kalau dari yang aku dapetin dari konseling kelompok ini, aku dapetin kalau misalkan setiap orang itu pasti punya masalahnya masing-masing, terus butuh seseorang buat mendengarkan, atau mungkin kita juga butuh waktu buat memendam, tapi nanti kita juga butuh buat dikeluarkan biar kitanya juga tahu kita harus kayak gimana. Terus jadi lebih ngerti konsep kata-kata yang kehidupan itu kayak roda berputar, kadang kita ada di bawah, kadang di atas, kayak gitu. Oke, terima kasih Maritza. Terakhir dari Hawa. Di counseling group ini, kesimpulan yang aku bisa dapat itu kurang lebih kalau setiap individu tuh berbeda, terus masalahnya juga berbeda. Tapi dari perbedaan itu tuh bisa munculin sudut pandang baru buat ngadepin masalah itu kayak gimana. Contohnya tadi dari sudut pandang guys kayak gimana, sudut pandang Azmi kayak gimana, dan itu tuh bakal bikin kesimpulan dan bakal jadi saran buat Rifkinya dan buat kita semua. Segitu aja. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi intinya emang benar ya, berbagi. Benar nggak? Karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi apapun harus dibagi dengan siapapun itu. Kalau misalkan nggak bisa berbagi dengan orang terdekat, masih ada teman dari kelas lain yang ternyata pada hari ini walaupun kalian tidak berbeda-beda kelas, ya mungkin ada yang sama kelasnya juga kayak Rifki, tapi mungkin kalian juga baru tahu permasalahan Rifki itu apa gitu ya. Nah akhirnya Rifkinya terbuka, ketemulah solusinya dari Safa, dari Hawa, dari Geska. Mungkin yang awalnya jarang ngobrol sama Rifki, sekarang jadi sharing bersama-sama menemukan apa sih permasalahan Rifki itu, gimana sih solusinya biar Rifki itu tidak mengulang atau tidak kembali membolos lagi. Karena ingat, masa depan kalian ada di hari ini dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ketika ada sesuatu yang terjadi, kita harus bisa mengontrol diri. Ya, saling berbagi satu sama lain. Ketika ada masalah, jangan dipendam sendiri. Kalau tidak percaya sama teman yang di dekatnya, boleh cari orang lain, boleh cari ibu, boleh cari grup konseling ini lagi. Karena ibaratnya mereka sudah tahu permasalahannya, sudah menemukan solusinya bersama-sama untuk Rifki. Sekarang tinggal saatnya memperkuat satu sama lain, memberikan kekuatan, memberikan dorongan bahwa Rifki itu sebenarnya bisa untuk berubah. Dan pasti bisa. Karena manusia itu pasti, Ibu bilang juga pada dasarnya adalah sebuah kertas putih yang kosong, namun dikotori oleh tinta-tinta dari lingkungannya. Jadi tinta itu bisa dihapus juga untuk menjadi kembali putih. Ya, jadi itu saja, dan Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah datang. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi pada di minggu depan ya. Kita akan membahas masalah dari anggota kelompok yang lainnya, karena Ibu rasa dan tadi Rifki sudah tahu, artinya Rifki pun sudah memahami dan Rifki sudah merasa bahwa saya lebih lega, saya sekarang sudah tahu ya apa yang harus saya lakukan. Jadi minggu depan kita akan membahas masalah dari anggota kelompok lainnya. Namun jika nanti ada yang ingin berkonsultasi secara pribadi atau face to face, boleh langsung konseling individual aja.
Ya, langsung ketemu sama ibu saja. Oke, tadi kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Mari kita tutup kegiatan ini juga dengan berdoa. Untuk atas kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Satu lagi sebelum ibu tutup, nanti akan ada lembaran evaluasi yang harus kalian isi. Ibu, bukan di lembaran, akan ada di link Google Form yang harus kalian isi. Nanti akan ibu share ke kalian. Nanti juga sebelum keluar ada absen sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nanti tinggal dipersiapkan saja handphonenya, lalu di scan barcode-nya dan mengisi kehadirannya. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya. Untuk Rifki dan Azmi, semoga dagangannya lancar terus, bisnisnya, usahanya laku terus, dan yang lainnya semangat untuk belajarnya, semangat untuk menggapai cita-citanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan.